manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan Allah. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Dunia memang nggak sedang baik-baik saja. Geopolitik memanas, teknologi makin sulit dikendalikan, dan narasi akhir zaman dijual di mana-mana. Akibatnya, banyak orang percaya jadi lebih kepo mengamati berita dunia daripada memuji hati sendiri. Setiap ada pergolakan global, refleks pertama kali bukan berdoa atau berjaga-jaga, tapi takut dan curiga. Wow, ini jangan-jangan antikristus, jangan-jangan mau perang dunia ketiga. Nah, bukan berarti kita harus abai ya terhadap situasi dunia. Masalahnya, kita terlalu fokus keluar sampai lengah terhadap pergerakan kerajaan kegelapan di dalam gereja. Tanpa kita sadari, ada penyusup yang jauh lebih rapi kerjanya daripada teori konspirasi manapun. Dia nggak datang dengan wajah seram, nggak pasang juga tanda 666 di dahi. Justru sebaliknya, dia rajin ke gereja, hafal lagu penyembahan, angkat tangan paling cepat. Dia nggak keberatan kalau nama Yesus disebut ribuan kali. Tapi ada satu hal yang benar-benar dia benci, yaitu salib. Inilah roh anti-cross, roh anti-salib. Roh ini pintar, dia nggak melarang orang ibadah. Dia hanya memastikan ibadah itu nyaman dan nggak mengusik. Dia nggak menolak firman, dia cuma bantu kita pilih ayat-ayat yang aman dan menyisihkan bagian yang mengganggu kenyamanan kita. Salib dianggap terlalu ribet, terlalu keras, dan nggak cocok untuk gaya hidup modern yang berpusat pada diri sendiri. Pelan-pelan, arah iman kita berubah. Panggilan untuk menyangkal diri tergeser oleh obsesi menonjolkan diri. Mengikut Kristus bergeser menjadi memanfaatkan Kristus. Yesus gak lagi diperlakukan sebagai raja yang ditaati, melainkan seperti mesin berkat yang kita datangi saat butuh mujizat, saat butuh solusi cepat, atau sekedar jalan pintas keluar dari masalah. Gak heran kalau khotbah pertobatan mulai dianggap kuno, khotbah kekudusan dicap tidak relevan, khotbah hidup lurus dianggap menurunkan jumlah jemaat. Yang dicari bukan lagi kebenaran, tapi kenyamanan. Bukan lagi perubahan hidup, tapi suasana yang menyenangkan. Gereja tetap ramai, lagu tetap dinyanyikan, ayat tetap dikutip, tapi salib pelan-pelan disingkirkan. Dan titik inilah bahayanya. Kita sibuk berjaga-jaga mengantisipasi datangnya antikristus di luar sana, sementara roh anti-cross, anti-salib sudah bekerja di dalam gereja sekarang. Kita takut akan penyesatan besar di masa depan, tapi nggak sadar kalau penyesatan paling efektif justru yang membuat kita tetap merasa rohani, tapi tanpa harus mati terhadap diri sendiri. Waspada ya guys.